Umat Paroki Sang Yusuf Kota Baru, saya akan memberikan sebuah gambaran bagaimana pertemuan kedua nanti dilaksanakan. Pertemuan kedua judulnya menggalakkan ekologi integral. Sekali lagi judulnya menggalakkan ekologi integral. Dalam pertemuan ini jangan lupa, yang pertama harus memilih siapa yang menjadi pemandu. Yang kedua harus dipilih siapa yang memimpin lagu. Yang ketiga harus pilih siapa yang menjadi lektor. Nanti doa umat sangat spontan ya. Dalam pertemuan kedua, menggalakkan ekologi integral, tujuannya adalah agar umat menyadari peran dan tanggung jawab bersama untuk merawat bumi dan ekosistemnya. Bacaan diambil dari Kejadian 2:8-25. Nanti pertama-tama pemandu mengajak doa menghadirkan Tuhan ya. Itu yang pertama adalah lagu pembukaan. Sekali lagi lagu pembukaannya lagu masa Prapaskah. Dan doa pembukaan diambil dari Sinode para Uskup. Kemudian pemandu memberikan kata pengantar. Bapak Ibu, saudara-saudari, kaum muda dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, pada Kamis 18 Juni 2020 terbitlah sebuah dokumen yang menawarkan panduan pada umat Katolik dan semua orang Kristen tentang hubungan kita dengan ciptaan Allah. Dokumen itu berjudul Melangkah untuk Merawat Rumah Bersama. Dokumen ini bertepatan dengan ulang tahun kelima ensiklik Paus Fransiskus Laudato Si terpuji langkah yang ditandatangani pada tanggal 24 Mei 2015 dan diterbitkan pada 18 Juni di tahun yang sama. Pertobatan ekologis melibatkan perubahan mentalitas yang menuntun kita untuk merawat kehidupan dan alam ciptaan. Berdialog dengan orang lain dan kesadaran akan hubungan yang mendalam antara kita dengan aneka masalah yang timbul di dunia ini. Dalam hidup normalitas baru, harus ada kepedulian terhadap bumi rumah kita bersama. Kita mesti memperluas cakupan kepedulian ini pada bumi rumah kita bersama. Bumi dan setiap ciptaan, semua bentuk kehidupan saling terkait satu sama lain. Dan kesehatan kita tergantung pada ekosistem yang telah Allah ciptakan dan percayakan kepada kita untuk dipelihara. Menodainya di lain pihak merupakan dosa berat yang merusak dan melukai kita serta membuat kita sakit. Penangkal terbaik menghadapi penyalahgunaan rumah bersama kita ini adalah membangun kesadaran ekologis integral. Paus Fransiskus percaya bahwa krisis ekologis adalah tanda gejala kecil dari krisis etika, budaya, dan spiritual. Ekologi integral adalah sebuah pendekatan yang didasari pada prinsip bahwa semuanya saling terhubung
terkait erat dan bahwa masalah saat ini membutuhkan visi yang mampu mempertimbangkan setiap aspek krisis global, terutama dimensi manusia dan sosial tentang bagaimana organisme hidup berinteraksi dengan lingkungan mereka. Keadilan antar generasi adalah kunci bagi keberlanjutan dan ekologi integral. Memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini tidak boleh berkompromi dengan kemampuan generasi mendatang untuk mengatasi tantangan yang akan mereka hadapi, termasuk kesejahteraan ekosistem. Lalu pemandu setelah memberikan kata pengantar ini, pemandu mengajak untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dari kitab Kejadian 2:8-25. Setelah kitab dibacakan, kemudian pemandu mengajak seluruh peserta untuk hening jenak. Selama masa hening ini, pemandu memberikan komentar singkat tentang sabda Allah yang baru didengarkan dan kaitannya dengan tema pertemuan. Di sini kemudian kita pilih lektor untuk membaca Kejadian 2:8-25. Ya, bunyinya seperti ini. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan benar yang jahat. Ada suatu sungai yang mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawilah, tempat emas ada, dan emas dari negeri ini baik. Di sana ada damar berdolah dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yaitu yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Trigis, yaitu yang mengalir sebelah timur Asyur, dan sungai keempat ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menempatkan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya pada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah
dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Kemudian para pemandu mengajak hening sejenak. Lalu setelah hening sejenak, merenungkan sabda Tuhan tadi, kemudian pemandu melanjutkan dengan sebuah kalimat ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kaum muda dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, bacaan tadi bercerita tentang manusia pertama di Taman Eden. Tuhan memberikan kepercayaan kepada manusia untuk mengolah dan mengelola dengan baik bumi dan segala isinya. Allah pun telah mengingatkan manusia untuk tidak melanggar segala larangan di taman itu. Tuhan pun menghadirkan penolong baik, Adam. Betapa Allah begitu memperhatikan kebutuhan cinta bagi manusia. Hawa diberikan bagi Adam sebagai penolong yang sepadan supaya saling melengkapi. Kemudian pada tahap berikutnya, tahap sharing. Pemandu mengajak peserta mendalami sharing. Dalam kesempatan ini kita dapat membagikan pengalaman iman kita sehubungan dengan tema pertama pendalaman iman ini. Ada pertanyaan penuntun yang disiapkan bagi kita dan diusahakan agar setiap orang mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengungkapkan pengalamannya. Pertanyaan penuntun adalah, apa penyebab utama kerusakan alam? 2. Bagaimana sikap Anda berhadapan dengan kerusakan alam? Yang ketiga, apa saja bentuk kerusakan alam pada saat ini? Kemudian setelah sharing, pemandu dapat menangkap poin sharing dan membuat peneguhan singkat atas sharing-sharing ini. Inilah percakapan rohani untuk merasakan kehadiran Tuhan. Setelah sharing selesai, setelah teguhkan, kita mesti mengadakan aksi nyata, yaitu rencana aksi. Pemandu mengajak para peserta untuk membuat satu aksi nyata sehubungan dengan mempertahankan ekosistem alam yang sehat dan bersih. Setelah menentukan rencana aksi nyata, kita masuk dalam bagian penutup. Bagian penutup itu dibagi sebagai berikut. Pertama, kita mengadakan doa spontan. Saya lagi mengadakan doa spontan. Ini kekurangan kita, harus kita dalami, diasah lagi. Kita masih susah untuk mengadakan doa spontan. Lalu setelah doa spontan selesai, ditutup dengan doa Bapa Kami. Pemandu mengundang para peserta untuk berdoa spontan berkaitan dengan apa yang muncul dalam pembicaraan. Kemudian doa-doa itu disatukan dengan doa Bapa Kami. Setelah itu, setelah doa Bapa Kami selesai, ditutup dengan doa penutup. Doa penutup yaitu kita pakai doa arah dasar Kusman Banjarmasin di tahun Gereja Inklusif. Lalu dari akhirnya pertemuan ini, kita mengadakan lagu penutup. Lagu penutup sekali lagi ambil dari lagu Prapaskah ya.